Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wasahhil lana abwaaba fadlik wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم أستودعك مما علمتني فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسانيه يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وبعد عن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان شفعا ويوتر الإقامة إلا الإقامة يعني إلا قد قامت الصلاة. متفق عليه ولم يذكر مسلم الاستثناء. وللنسائي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا. Hadis berikutnya dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Umira Bilal diperintah ayashfa'al adhan syafa'an, untuk mengumandangkan lafaz-lafaz adzan secara genap. Maksudnya dua kali. Wa yutiral iqamah, dan mengganjilkan lafaz iqamah. Kecuali al-iqamah, yakni qad qamatis salah, yaitu dua kali. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim, muttafaq alaih. Walam yadhkur Muslim, namun Imam Muslim tidak menyebutkan al-istithna, pengecualian. Walin Nasa'i amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bilalan. Menurut riwayat Nasa'i pula, Nabi memerintahkan Bilal. Al-ma'na al-ijmali, makna secara umum hadis ini adalah lamma kana al-murad min al-adhan i'lam al-ba'id min ahli al-balda 'ammah talab asy-sya' fi kalimatihi. Kita harus pahami tujuan daripada adzan adalah memberitahu masuknya waktu salat bagi orang yang tinggal berjauhan dengan masjid secara umum. Maka dianjurkan untuk mengucapkan kalimat-kalimatnya talab asy-syafi fi kalimatihi wa ma'nahu ayati biha mathna. Maksudnya secara berulang untuk menguatkan ziyadah fi al-i'lam wa tamkinan lit-tabligh. Jadi maksudnya kalimat tersebut secara berulang untuk menguatkan pemberitahuan tersebut. Walamma kana al-murad min al-iqamah tabligh ahli al-masjid khassa. Adapun tujuan iqamah adalah memberitahu yang solat, memberitahu bahwasanya solat akan segera dilaksanakan kepada orang yang berada di dalam masjid secara khusus. Aktafi biha bil itar, maka ia sudah memadai mengucapkan secara witir, yakni bi ifrad al-fadhihah, satu saja, mengucapkan lafaz-lafaznya satu kali. Wa qarratil iqamah, namun
untuk lafaz iqamah yaitu qad qamatus shalah diulang sebanyak 2 kali. Li'annahal maqsudah bidzat. Tujuan utama di balik iqamah tersebut. Nah, selanjutnya dari hadis ini dapat dipahami fiqhul hadis. Pemahaman hadisnya tathniyatu alfadhul adhan li'annahu i'lam lil ghaibin. Yang pertama itu adalah disyariatkan menggenapkan lafaz azan. Li'annahu karena adzan itu i'lam lil ghaibin. Tujuannya adalah untuk memberitahu orang yang tinggal berjauhan dengan masjid. Fatakriruhu liyakuna awsala ilaihim, agar dengan cara demikian ini lebih cepat sampai ke mereka. Wa min thamma, dari sini istahabba yakuna ala makan 'alin bi wabsatin murtafi'. Adzan disunahkan dilakukan tempat yang tinggi dengan suara yang keras. Ay yakuna ala makanin 'al wa bi sautin murtafi'. Wa ay yakuna bitamahul wa bidun isra', dan dilakukan dengan pelan-pelan, jangan dengan cepat-cepat. Dilakukan dengan pelan dan tidak terlalu cepat mengumandangkannya. Apa maksudnya? Misalnya ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini cepat. Ini namanya cepat. Maksudnya, kalau orang ini ia adzan, hendaknya bitamahul, ya pelan-pelan, tamahal. Jangan cepat-cepat seperti tadi itu. Dan dipilihlah orang yang bersuara enak. Nah, untuk adzan ini sendiri jangan sampai salah dalam pengucapan. Kalau salah fatal. Contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa itu? Itu ada istifham di situ. Ada pertanyaan, apakah Allah Akbar? Apakah Allah itu Maha Besar? A-nya dipanjangkan. Atau dirubah, ba-nya dipanjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mafhum ya? Ba-nya dipanjangkan. Hada bima'na tabl. Ini artinya Allah gendang besar. Hati-hati. Atau dirubah hurufnya. Seharusnya Allahu Akbar diubah menjadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada kalkala, ada kaf, dirubah menjadi kaf. Artinya Allah dikuburkan. Jadi bahasa Arab ini bahasa Al-Quran, bahasa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga saat kita membacanya juga harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembawa syariat. Ya, ini fatal ini.
Kalau kita di takbiratul ihram sudah. Kalau ada imamnya hatta mu'al-abu, hatta imamnya ini sorbannya 7 tingkat, sorbannya 7 tingkat, baju gamisnya 7 lapis. Kalau dia takbirnya seperti itu, antum wajib mufarakah. Hati-hati. Karena sudah rusak dari awal. Takbiratul ihramnya sudah rusak. Jadi tidak boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu artinya Allah dikuburkan. Kaf dirubah menjadi kaf. Atau ditambah waw hurufnya. Setelah ha ada waw. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada waw setelah ha. Atau orang takbiratul ihram, Allah Akbar. Pernah dengar enggak orang seperti ini? Wallahul ikhwan, kalau kita salat ini mengikuti panduan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan merubah. Karena ini sudah satu ketentuan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dijadikan rukun dalam salat. Jangan dirubah. Oh, artinya kenapa dibaca seperti itu? Agar Allah ini masuk di dalam. Wallah, kalau memang Allah ini bertempat, berarti Allah makhluk. Kata Imam Malik karamallahu wajha, kalau orang ingin belajar ilmu tauhid, hendaknya dia harus meninggalkan 4 perkara, 4 kalimat di dalam dirinya. Man taraka arba'u kalimat kamula imanuhu. Siapa yang bisa meninggalkan 4 kalimat di dalam dirinya, maka sempurna imannya. Kamula imanuhu. Ini Imam Malik yang mengatakan. Aina kaifa matakam? Aina Allah? Di mana Allah? Karena ini pertanyaan berkenaan dengan makhluk, tidak berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada orang yang bertanya seperti itu, katakan Allah laisa lahu makan wa la yamurru alaihi zaman. Allah tidak bertempat dan tidak dilewati oleh waktu. Kaifa, bagaimana bentuk Allah? Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan makhluk. Ma khatara bi balik wallahu yukhalib dalik. Sesuatu yang terlintas di dalam dirimu, dalam pikiranmu tentang Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya Allah tidak seperti yang kau gambarkan. Ma khatara bi balik wallahu yukhalib dalik. Mata, kapan? Lahu awal bila ibtida wa akhir bila intiha. Jadi Imam Malik bilang, kalau ada orang bertanya seperti itu, jawab lahu awal bila ibtida wa akhir bila intiha. Dia awal tanpa berpermulaan. Sebelum ada langit, sebelum ada bumi, sebelum ada syurga, sebelum ada neraka, sebelum ada malaikat, sebelum ada manusia, sebelum ada jin, sebelum ada alam ini, Allah sudah ada. Awal. Tapi tidak berpermulaan. Kalau kita berpermulaan, manusia ini berpermulaan. Ini kalau kita mengkaji tauhid, karena dalam takbir, dalam adzan itu ada perkara yang berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah. Wa akhir bil intiha, dan ia akhir tanpa berkesudahan. Kalau kita berkesudahan, kita ada awalnya, ada asbabnya. Kalau bicara sebab, manusia, makhluk. Allah tanpa sebab. Kalau kita, keberadaan kita ini ada sebab. Awalnya ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak.
wa akhir bil intihak, dan dia akhir. Semuanya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya akan binasa kata Allah. Semua tanpa terkecuali. Yang tersisa hanya Allah. Dzul jalal wal ikram. Yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Nah, jadi kalau kita melafazkan Allahu Akbar, hati-hati, jangan sampai salah. Ini Al-Fakir sampaikan, mohon nanti dikoreksi, jangan sampai salah. Ya, maksud kita benar, tapi kalau dalam penyampaian itu salah, bisa batal untuk salatnya. Begitu juga dengan adzan. Wa ba'din yang kedua, ifradu al-fadil iqamah li'anna lil hadirin. Kemudian menyendirikan lafaz iqamah karena lafaz iqamah itu ditujukan kepada orang yang hadir, yang sudah ada di tempat. Wa min thamma takunu bi sur'ah mutawassitah. Untuk itu ini dianjurkan untuk agak cepat. Namun dalam lafaz qad qamatis shalah wa qad qararat qad qamatis shalah li'annaha al-maqsuda bid-dat min al-iqamah. Karena tujuan daripada tujuan utamanya yaitu tadi itu qad qamatis shalah, sungguh salat akan didirikan. Yang ketiga, ma taqaddam fil iqamah min ifrad al-fadhiha siwa jumlatil iqamah huwa madhhab Syafi'i. Mengumandangkan lafaz iqamah tanpa berulang selain kalimat qad qamatis shalah adalah madhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Wa yara Malik ifrad al-fadhiha hatta al-iqamah. Adapun Imam Malik berpendapat bahawa semua lafaz iqamah itu hanya satu saja. Allahu Akbarnya satu kali, semuanya satu. Ini menurut Imam Malik. Termasuk qad qamatis shalah. Adapun Abu Hanifah wa yara Abu Hanifah tathniyah al-fadhiha. Berpendapat bahawa kesemua lafaz mesti dibaca dua kali. Ma'a tarbi' takbir awwaluha. Namun 4 kali takbir di awalnya. Ini dalam iqamah dalam madhab Imam Abu Hanifah. Artinya takbir yang pertama itu 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama dengan adzan. Pada bagian permulaan, wattafaqu ala tinati takbir. Namun mereka para ulama bersepakat ala tasniyat takbir, bahwasanya mengucapkan takbir itu hanya cukup 2 kali saja. Wa ifradu kalimat tauhid akhiruha. Kemudian satu kalimat tauhid di akhirnya, yaitu la ilaha illallah. Di hadis yang sebelumnya, jika orang adzan kita jawab, kemudian hati kita juga menyertakan jawaban tersebut, kalau kita meninggal insyaallah dakhalal jannah, akan masuk syurga. Kemudian yang keempat, kullu ma jaa minal ikhtilaf, semua yang datang berupa ikhtilaf, perbedaan pendapat fil adzan wal iqamah, di dalam adzan dan iqamah, minal ifrad wat tasniyah wat tarbi' wat tarji'. Kemudian baik itu yang mengucapkan 1, 2, 4. Ada pula yang mengatakan tarji', mengulang-ulang, fahuwa sunnah. Kesemua ini merupakan sunnah.
Waradat bihi riwayat mutaaddidah, karena ada riwayat yang beraneka macam datangnya. Jadi ulama tidak sembarangan berpendapat, melainkan didukung dengan dalil-dalil yang menguatkan. Wa kullu imam akhadha bima tarajjah indah. Kemudian setiap imam, setiap ulama memilih dalil yang dianggapnya kuat. Bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat di kalangan ulama tersebut? Maka yang lebih selamat adalah kita menghargai setiap pendapat asalkan memiliki dalil landasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan mudah untuk mengatakan pendapat ini yang paling benar, pendapat ini yang salah. Itu bukan talabul ilm. Seorang sikap talabul ilm saling menghargai. Ulama dahulunya saling menghargai. Imam Syafi'i menghargai Imam Malik, gurunya, karena semuanya musalsal, bersambung. Sanadnya bersambung. Imam Ahmad berguru dengan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik, Imam Malik berguru dengan Imam Abu Hanifah. Mereka saling menghargai satu dengan yang lainnya. Kenapa kita gontok-gontokan? Kenapa kita seakan-akan kita paling alim, seakan-akan kita orang yang paling mengerti tentang Al-Quran dan As-Sunnah, padahal kita ini hanya ikut saja. Jadi bagaimana lebih selamat sikap kita? Al-khuruj minal khilaf mustahab. Kaidah fikih menyatakan kita keluar dari perselisihan itu dianjurkan. Nah, saya rasa demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada keterangan yang belum dipahami, mohon kiranya untuk ditanyakan. InsyaAllah kalau memang bisa kita jawab di majelis ini, InsyaAllah Al-Fakir jawab. Kalaupun tidak, mohon berikan waktu kepada Al-Fakir untuk mutalaah kembali, menanggapi pertanyaan yang diajukan. Karena apa? Kita diingatkan pada saat kita ta'lim di pondok pesantren, kita sentiasa diwanti-wanti oleh guru kami untuk mengucapkan kalimat, jangan malu untuk mengucapkan kalimat la adri, aku tidak tahu, atau la a'lam. Lebih selamat daripada kita sok tahu, akhirnya ngawur. Ada ancaman orang-orang seperti ini. Man afta bighairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang memberikan fatwa tanpa dengan ilmu, landasan ilmu, maka orang ini sudah Allah siapkan tempatnya di dalam api neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kami berlepas diri daripada hal demikian. Kalau memang tidak tahu, kita katakan tidak tahu. La adri, la a'lam, wallahu a'lam. Yang lebih tahu adalah Allah. Kita ini penuh dengan keterbatasan. Saya rasa demikian. Ada yang ingin ditanyakan untuk mudzakarah kita saja. Fa alaihi tafaddal. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi yang pertama, patokan orang salat bermakmum yang pertama adalah takbiratul ihram. Yang kedua bacaan Al-Fatihah. Untuk yang qauliyah, rukun qauli. Rukun qaulinya adalah yang didengar. Takbiratul ihram Allahu akbar, bukan angkat tangannya. Kalau ada orang mengucapkan Allah, maka tidak sah. Salatnya tidak sah. Di mana akbarnya? Simpan di mana? Dalam hati. Ini kan lucu. Berarti Allah bersemayam, ya. Dan bukan itu. Jadi kalau kita menjadi imam, harus lafaz itu harus didengar oleh makmum. Kalau kita salat secara pribadi, kita juga harus dengar bacaan kita. Bacaan kita ini kita harus dengar. Tidak boleh orang salat itu dia tidak dengar, batal. At-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatul lillah. Dia hanya baca dalam hati saja, batal. Jadi kalau kita salat, minimal rukun qauli itu kita dengar. Kita yang dengar. Mafhum ya? Mudah-mudahan di sini tidak ada. Kalau di sana banyak. Orang salat itu hanya mulut bibirnya yang bergerak tapi tidak ada suaranya. Tidak juga boleh kita bermakmum mengeluarkan suara sampai di samping kita terganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi cukup kita saja. Minimal kita yang dengar. Nah, kalau kita bermakmum mendapatkan imam seperti itu, kita wajib mufaraqah. Kita wajib mufaraqah. Imam ini ju'ilal imam liyutamma bihi. Dijadikan seorang itu imam untuk diikuti. Sehingga dibedakan posisi makmum dengan imam. Kalau satu orang ditunjuk menjadi imam, berarti ia harus membekali dirinya dengan pengetahuan tentang salat itu sendiri. Pertama, rukun qaulinya dia harus tidak hanya didengar, makmum juga harus dengar. Kalau makmumnya di sana bagaimana tuh? Ya cukup makmum yang di sini saja. Yang di sana nanti lihat yang di depannya. Nah, ini satu. Yang kedua tentang as-salatu khairum minan naum. Nah, ini orang kadang-kadang kalau kita belajar ilmu tajwid, itu ada 2 sampai 6. Itu mad, astaghfirullahaladzim, ada hukumnya itu. Hukum dalam ilmu tajwid. Jadi itu dibaca, boleh dibaca as-salatu khairum minan naum. Boleh dibaca juga sampai 6. As-salatu khairum minan naum. Boleh. Jangan beralasan dengan logika. Kadang-kadang kita dengar alasan orang itu tidak dilogikakan sama ia, tapi juga tidak masuk logika. Kalau naum itu orang tidur, tidak bangun-bangun orang katanya, karena beralun. Kenapa di Arab itu as-salatu khairum minan naum? Ya.
Jadi bahasan ini dikembalikan ke hukum tajwid. Dalam hukum tajwid ada mad, wallahu alam, wallahu nasid. Nanti insyaallah anak carikan lagi. Ini ada mad yang dihukumi kalimat tersebut boleh 2 sampai 6 harakat. Satu kali ketukan 2 harakat. 1. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Boleh. Dua-duanya boleh. Paham ya? Jadi ini yang benar. Jangan naum menyalahkan naum tadi itu. Karena apa? Kaedahnya boleh. Kaedahnya memang menyatakan di dalam ilmu tajwid kalimat tersebut boleh dibaca. Seperti seseorang membaca Al-Fatihah. Boleh 1 nafas, boleh 3 nafas, boleh 7 nafas. 1 nafas contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh. Yang tidak boleh itu adalah ini namanya baca Quran itu ada yang fasal, ada yang wasal. Kalau orang belajar ilmu tajwid tetap tahu nih istilah ini. Ada yang fasal, ada yang wasal. Fasal itu memutus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ini fasal namanya. Ada yang wasal tadi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh. Wasal itu semua huruf dibaca. Semua hurufnya dibaca dan tanpa mengurangi kaedah bacaan. Kemudian dibaca nuhdinas siratal mustaqim yang tidak boleh bacanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal. Tak boleh. Kalau mau sambung nuhdinas siratal mustaqim. Jangan diputus kalimat kemudian menyambung. Itu tidak boleh. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Boleh berhenti di situ. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jangan di 'alaihim yang kedua berhentinya. Tak boleh. Kalau siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Siapa dia? Minal para anbiya, para nabi, para salihin. Ya. Bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, alaihim ghairil maghdubi alaihim. Anda boleh berhenti di situ. Saya rasa demikian ya. Jadi kalau adzan seperti itu ya boleh saja. Boleh dia pendek, boleh dia sampai 6. Boleh dia ngambil sampai 2,
As-salatu khairum minan naum. Boleh. Boleh as-salatu khairum minan naum. Boleh. Nah, jadi itu pilihan namanya. Mau, tapi yang pasti kita sudah ada penjelasan bahwasanya dikembalikan kepada hukum tajwid bacaan tersebut ada mad namanya mad silah apa, wallahu alam, nanti Al-Faqih cari lagi. Yang lain kita iya. Suatu saat kan bisa kita temui ada ustadz yang kita tahu salah dalam ucapan. Kita harus mubarakah. Itu untuk teknis mubarakah itu bagaimana? Kita kan bisa terdepan. Apakah kita ikut di gerakan atau kita ulangi setelah belakangan atau kita ikut dalam barisan? Jadi teknis mufarraqah, seseorang itu dia sudah tidak ada hubungan, pada hakikatnya sudah tidak ada hubungan lagi dengan imam. Terpisah sudah dengan imam. Namun untuk mensiasati hal yang demikian agar tidak menjadi fitnah, maka lepaskan saja beberapa rukun dari imam tersebut, baru kita menyusul di belakang. Misalnya dia ruku i'tidal, baru sujud. Nah, kita kan masih dalam posisi berdiri. Saat dia ruku dia i'tidal, kita sudah tidak ada hubungan lagi dengan imam ini, ya barulah kita pada saat dia i'tidal baru kita ruku untuk mensiasati, itu saja. Kalau toh memang sebenarnya kalau kita ini salat dengan masing-masing dengan ilmu, insya Allah tidak jadi masalah. Cuma permasalahannya kadang banyak orang yang tidak tahu dengan ilmu salat, mereka salat akhirnya jadi ribut, jadi fitnah. Jadi pasal mufaraqah, dan kemudian mufaraqah ini tidak boleh mengajak orang. Kalau dia meyakini bahwasanya imam itu salah, untuk dia saja. Kecuali salah imam itu fatal. Nah, namun kadang dihukumi makruh orang yang mengerti berada di posisi di belakang imam yang tidak faqih, tidak mengerti, dihukumi makruh. Mudah-mudahan dengan majelis seperti ini kita mendapatkan pencerahan sehingga ibadah kita ini adalah ibadah maqbulah, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita merasakan asar pengaruh ibadah yang kita lakukan. Apa pengaruh ibadah itu? Pengaruhnya di hati. Setelah kita ibadah, hati kita merasa nyaman, pikiran kita tenang, problem, masalah dan lain sebagainya teralihkan pada saat kita salat. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk bermakmum bersama-sama. Dalam sebuah riwayat dikatakan nanti ada satu yang kalau kita berjamaah ini, satu yang khusyuknya di takbiratul ihram, yang lainnya tidak khusyuk, ada satu lagi khusyuk di ruku, ada satu lagi rukuknya di i'tidal, ada lagi satunya khusyuknya di sujud, ada lagi yang waktu dia duduk tasyahud dan lain sebagainya, nanti dirangkum oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna daripada hadis salatul jamaah afdal min salatil fardhi bi 27 darajah. Inilah makna daripada salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian berbanding 27 derajat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mohon maaf, kadang kita salat Allahu Akbar, itunya betul, tapi setelah itu mulai datang
macam-macam pikiran kita, ya. Yang kunci tinggallah di ini, yang sendallah di ini, yang mana kadang-kadang dompetnya tinggal di tempat wudu. Mulai pikir. Tapi dengan kita berjamaah, insya-Allah semua salat kita ini digabungkan oleh Allah, yang semuanya nantinya mendapatkan ganjaran 27 derajat. Kemudian kalau dijumlahkan berapa imam, berapa makmum yang ada 40 orang, kalikan 27 kalikan 40. Kalau ada 100 kalikan 100. Itulah yang didapat oleh orang yang salat berjamaah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terus, udah, ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya. Iya. Nah, tadi saya juga mendengar namanya bijaksana gitu. Bagaimana kita membersihkan bijaksana gitu. Nah, pertanyaan saya kira-kira yang baik menurut para ulama itu ataupun yang kita biasa lakukan itu yang baik itu yang apa ya, yang terputus sesuai dengan tajwidnya atau yang langsung Memfasal. Yang terbaik adalah memfasal. Antara fasal dengan wasal itu yang terbaik adalah memfasal. Satu-satu. Terpisah kalimat tersebut. Karena kalau namun kita juga tidak bisa menyalahkan orang yang mewasal bacaan Al-Fatihah asalkan mereka mengerti dan tidak melanggar aturan-aturan dalam pembacaan bacaan tersebut. Jadi kalau yang terbaik ya satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu bacaan Al-Fatihah. Nanti insya-Allah kita akan masuk dalam penjelasan bacaan Al-Fatihah nanti babus salat nanti. Nah, di sana insya-Allah akan dijelaskan oleh ulama bagaimana ikhtilaf di kalangan ulama dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah SWT beri kita futuh, beri kita pemahaman untuk memahami ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ibadah kita adalah ibadah maqbulah, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.